Halo Sobat Oto Jadul, kali ini saya berada di daerah Depok. Saya sedang mampir di rumahnya Mas Yongki Wihoro. Mas Yongki ini penggemar mobil bergaya rally look, tapi kita nggak akan ngomongin ini, kita mau ngomong situ. Nah, ini ada Mas Yongki atau panggilan akrabnya Mas Yoyo. Kita mau ngomongin ini nih, yang biru ini. Ayo Mas. Halo, apa kabar Mas Reni? Siap. Nah, bersama Mas Yoyo, kita mau cerita-cerita soal mobil ini. Halo Sobat Oto Jadul, kali ini saya berada di rumahnya Mas Yoyo Wihoro. Kita lagi mau bahas satu mobil koleksinya Mas Yoyo. Di antara mobil yang lain yang bergaya rally look, ini ada Suzuki Amanity ya Mas? Iya, Amanity. Amanity tahun 90. Tahun 90. Ini kalau lihat di sosial media, ini salah satu mobil yang paling banyak disukain orang-orang nih dengan gayanya seperti ini. Mas, boleh jelasin Mas, ini gimana nih ceritanya? Dapatnya kapan? Terus kenapa bisa bergaya seperti ini? Terima kasih. Ya, ini dapetnya sebetulnya udah setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu. Emang gue tuh berburu mobil yang retro tapi 2 pintu. Oke. Nyari-nyari, kebetulan body partnya banyak yang nggak komplit, pernik-perniknya nggak komplit. Nah, ketemu salah satu ini udah mobil yang keempat yang gue cari. Nah, ketemulah. Ya hati serak udah ya. Tapi prosesnya gue nggak cepet juga. Yang jual itu antara mau jual sama enggak masalahnya. Sayang juga pas ini. Masih hampir sebulan lah prosesnya nih. Akhirnya bisa juga gue dapetin. Nah, ceritanya kenapa sih ngambil ini? Tadi maksudnya kenapa harus Amanity ini? Kenapa ada mobil 2 pintu lainnya nggak? Sebetulnya kan kalau bicara 2 pintu memang harganya udah nggak masuk akal lah ya, kayak Starlet dan lain-lain yang masih masuk budget ya, mungkin ini aja mungkin. Satu itu, kedua juga ya selama ini kan Amanity kurang begitu rame ya selama ini ya. Gue pengen coba pakai ini, gue pengen goreng nih ceritanya. Pengen goreng Amanity. Kalau boleh tahu kira-kira nih ada range harga nggak kira-kira untuk Amanity 2 pintu, 3 yang 4 pintu itu kisarannya berapa sih? Kalau range-nya itu kalau 4 pintu yang dengan tahun 90 itu sekitar ada yang 27 sampai 35-an lah ya, tapi lihat barang. Kalau yang 2 pintu sekitar 30 sampai 60 70 sampai ke atas juga ada, tergantung barangnya lagi ya. Nah, ini kan banyak teman-teman termasuk saya juga kadang suka agak blank sih sebenarnya antara perbedaannya ya, yang ada Amanity, ada Eleni ya. Nah, itu bedanya apa sih dari sisi tahun atau gimana? Amanity sama Eleni bedanya cuman Amanity ngeluarin tahun 90 sampai 92. Diproduksi tahun 90 sampai 92. Kalau Eleni 93 sampai 94. Sama-sama mereka ngeluarin 2 pintu dan 4 pintu. Cuman kalau berbeda antara 2 pintu dan 4 pintu, dari eksterior, dari bumper, lampu itu beda. Posisi plat nomor kalau Amanity masih di atas, kalau Eleni sudah di bawah. Sama lampu belakangnya masih kotak-kotak ya kalau Amanity. Kalau Eleni semangkul itu sudah horizontal ya, udah manjang putih merah. Gitu. Dan katanya populasinya juga kalau yang 2 pintu terbatas. 2 pintu masuk ke Indonesia cuma 200 unit. Kondisinya sekarang juga nggak tahu ada di mana. Yang terdaftar di komunitas itu baru ada sekitar 65 sampai 70-an lah ya. Tapi kalau ingat zaman dulu memang mobil ini dipakai buat turun di mungkin rally atau touring atau dulu gimana? Memang masuk ke Indonesia ada 3 unit kalau nggak salah. Di komunitas kita juga ada Om Andrianto SI itu. Tapi dia versinya versi yang kultus, mesinnya B13B kultus, jadi 16 valve 1300 cc. Kalau ini kan masih SOAC 1300, masih SO ya, masih 13A mesinnya sama Suzuki S-Team. Nah, ini sambil kita ngobrol-ngobrol, kita mau liatin sih kayak apa sih ini si Amanity yang istimewa ini. Siap. Kita keliling ya Mas? Iya, silakan. Dari depan nih Mas, dari depan itu
udah pasti aksesori gaya rally look itu dari ini ya. Lampu ya. Lampu velg ya. Ini memang fog lamp tahun ya. Ya, jadi emang saya pengen, gue pengen modifikasi mobil sesuai konsep sesuai era tahunnya. Lampu, velg, terus gue pikir spionnya, setir itu kembali ke masanya tahun 90 dulu. Tahun 90-an. Jadi ornamen-ornamen rally look-nya juga sesuai dengan eranya ya. Period korek kata orang-orang. Siap. Kalau kita lihat terus samping ada pelek. Nah, peleknya yang dipakai ini kayak udah ganti-ganti. Velg udah 3 kali ganti. 3 kali ganti. Terakhir dulu kan main di gravel tinggi, sekarang gua di cingkrang, sekarang gue bikin tarmac lah. Tarmac ya. Tarmac karena pakai OZ Super Turismo. OZ Super Turismo WRC ya. Ini ring 16, lebar berapa Mas? Lebarnya 7, offsetnya 40. Offset 40 ya. 40. Jadi ini udah pas banget rata body ya. Rata bodi. Oke, bagian samping. Kalau ini suspensi Suspensinya Shockbreaker udah pakai Koni, pernya custom. Oke. Pernya custom ada podkit gitu. Podkit ya, podkit. Belakang juga udah disc brake. Remnya aslinya kan drum itu masih tromol, udah disc brake juga sekarang ganti. Oh iya. Nah tadi ada yang terlupa tuh di bagian depan. Di bagian depan tuh bumper udah ganti Mas. Bumper ganti, ini punya Kultus nih. Bumper depan sama bumper belakang punya Suzuki Kultus. Nah, ini susah carinya. Susah itu. Terus terang susah. Banyak teman-teman mau bikin, mau nyari susah. Bisa mungkin pakai fiber kali ya dicetak, cuman nggak ada cetakannya juga sih, harus dibuka dulu, harus buat nyetak. Jadi Kultus tuh cuma satu ya datang sini. Kultus ada kalau salah nggak ada suratnya 3 untuk balap dulu tahun 90-an. Oke, yang 3 tadi ya. 3. Nggak ada surat-suratnya juga tuh kalau salah, khusus didatengin zaman Tommy dulu ya, balap dulu. Iya pasti ini ya, memang spek balap gitu ya. Oke, kita lihat bagian belakang. Nah, ini yang tadi. Ini kan amenity 90 ya Mas? 90. Jadi, tapi karena Mas Yoyo body kitnya, bumpernya diganti yang Kultus, sedangkan Kultus itu pasangannya lampunya yang Eleni ya. Sampai garnisnya itu sampai tengahnya yang ini. Tengah itu Eleni. Sampai ini ya garnis. Kalau amenity kan posisinya itu buat plat nomor ya aslinya. Oke, ini sekarang plat nomor di bawah. Oke. Nah, kenapa ada stiker Swift 1.3 sih Mas? Sebetulnya kan banyak nih versinya nih, di sini masuknya Suzuki Amenity. Kalau di Jepangnya ada Suzuki Swift, ada Chevrolet, masuk macam-macam namanya. Oh gitu, tapi dengan bodinya seperti ini. Tetap Swift. Suzuki Swift. Oh, oke. Jadi ya 300. Oke, di bagian belakang di kaca juga ada ornamen-ornamen ya. Sesuai hela tiang ya, lampu hela tiang ya. Oke, terus ada apa lagi tadi Mas, ini lampu-lampu tambahan tuh? Lampu tambahan sih cuman hela tiang sama third brake lamp hela juga nih, pakai hela ini. Oke. Ini custom atau emang? Ini bawaannya sama Eleni. Kalau Amenity kalau nggak salah nggak ada deh nih. Ini Eleni ada spoilernya asli. Oke. Zaman dulu juga udah ada ini ya, defogger ya. Udah. Siap. Mau lihat mesinnya Mas? Lihat. Mesin ini standar ini, mesin masih standar. Dia tuh sebenarnya 1300 di AC ya Mas? Enggak, ini masih SO. Ini SO AC? SO. Kalau yang Kultusnya ada 1300 tapi udah di OAC 16 valve. Ini tadi katanya ada persamaan Mas ini Mas sama mesin-mesin yang lain? Mesinnya sama Suzuki S-Team sama Carry Futura yang 1300. Carry Futura, jadi kalau ngomongin komponen nggak susah ya, komponen mesin susah. Depan juga sama S-Team, semua lampu, grill semua sama. Cuman mulai dari fender ke belakang susah, beda, body part agak susah. Oke, kalau komponen mesin gampang. Komponen mesin gampang, lampu yang depan bagian posisi depan masih sama S-Team, masih gampang, lampu sen fender, bumper mungkin yang kalau mau semuanya masih sama. Komponen ini kaki sama S-Team. Kaki sama, jadi sebenarnya nggak terlalu ini ya, dan masih banyak ya carinya. Tapi body partnya itu yang agak susah. Body part paling susah apa? Paling susah list kaca ini. List kaca ini saya juga yang kanan belum dapat juga, ini masih agak
Ini kebanyakan Krisis kaca, kebanyakan kalau iya, yang penyakit. apa Yang sana saya agak mau Penyakitnya nyari apa? belum dapat. Agak naik ya apa? melengkung ya, Melengkung melintir ya? ya. Kebanyakan juga Melintir. amenity teman-teman ininya nggak ada nih, yang ini nih. Jadi biasanya diapain tuh kalau gitu? Sementara belum dapat ya, kosong aja, masih kosong. Kosong aja ya? Masih Ini kosong. sebenarnya kayak list aja ya. Kayak list ya. Ini banyak yang kosong nih teman-teman, banyak yang nggak ada nih. Cuman dicat aja body pad, satu body samain aja semua. Oke. Oke, kita masuk ke bagian interior. Ini interior pasti udah banyak ganti ya, Mas? Kalau interior ini jok masih bawaan standarnya. Kenapa nggak gue ganti? Karena memang udah sport banget ya, udah Ini semi bawaan bucket ya. standarnya? Bawaan standarnya. Yang bawaannya nanti keren. LMI seperti ini. Dia udah semi Udah bucket semi ya. bucket ya, model kayak SR3 tapi kecil SR3 nih. benar. Motifnya juga ada mirip-mirip ya. Motifnya asli nggak gini. Oh enggak. Ini di retrim Recaro Artista. 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 Iya, iya. Ininya pakai MB-Tech Camaro. Ya. Terus apa lagi yang diganti ya? Setir pakai Nardi Torino Deepcore. Bitcoin ya. Deepcore yang celong ya. Celong Jadi ya. retronya dapat, rally-nya dapat Wah, nih. itu setir yang paling gaul tuh ya. Kemudian Oke. Pion pakai yang tahun 90-an juga ini, yang ada lampunya agak susah juga tuh dapatnya itu. Ini aftermarket ya. Aftermarket, tapi sesuai tahun yang ada 90 lampu ada itu lampunya, ya. iya. Oke. Ini susah tuh carinya. Susah. Kemarin dapat 2, 1 udah diambil temen juga nih, tinggal 1 Oke. pasang. Jadi bagian belakang juga joknya dilapis kombinasi Semua, ya, pakai Recaro kombinasi Artista ya. sama Sama Ambitec. Ambitec Camaro ya. Oke. Nah, itu bagian apa namanya tuh? Papan di atasnya itu buat Masih penutup. asli, itu ya. asli. Banyak yang nggak ada juga, masalahnya teman-teman juga banyak yang Iya. nggak dapat. Nah, paling susah Starlet segala macam juga susah. Ini dan itu kebetulan masih asli bawaannya dia masih dapat. Kenapa ya? Orang tuh dulu mungkin Mungkin malas buat ya. ini apa Naruh di berisik. mana-mana. Kebanyakan kan kalau kayak ini suka kalau jalan suka blodok berisik, makanya yang dilepas. Dilepas. Atau dibikin speaker kan dulu Iya, rusak, udah bolong, rusak ya. buang, kadang gitu kan. Kalau ini speaker masih bagian standarnya semua nih, kanan kiri, depan masih pakai. Kita lihat bagasinya, Mas. Oke. Bagasinya sebenarnya juga nggak compact ya, hitungannya compact ya. Ini memang agak tinggi ya. Jadi Agak kalau untuk tinggi. masuk barang Iya. cukup lumayan ini effort. Ada Bar. strut barnya. Bar. Ini sekarang dipakai sering buat kencang-kencangan nggak? Enggak lah, udah buat jalan-jalan Buat- Sabtu Minggu aja ini. Dengan Sabtu Minggu sama kumpul-kumpul di Sama teman-teman RLI lah ya. Rally Look ya. Iya, iya. Nah ini nih bagian ini nih yang Iya, ini masih asli. Bisa susah kalau nih udah ya. dibikin sendiri mungkin nggak ada gotnya ya. Iya, Rata, gotnya. bikin rata ya. Ini panel ini juga Asli. susah jangan ya. Nah itu kemarin saya dapat dua-duanya udah nggak ada. Ini Aduh, nggak ada, ini iya. nggak ada. Dan agak susah juga untuk pegangan. Iya. Iya. Makanya pas dapat ini kebetulan saya lihat interior semua dalam-dalamnya pernik-perniknya masih komplit. Ya udahlah. Itulah akhirnya meminang satunya. Siap, siap. Ini mika lampu Mika lampu LNI. kalian nih ya. Sama Kultus sama ini sama persis sama Kultus. Nah, ini prosesnya sama nggak Mas waktu beli? Maksudnya bempernya itu barengan sama stop lamp atau gimana waktu beli bempernya Kultus? Kalau kebetulan pas dapat bumper udah seperti ini. Oh, bemper udah Benar, berapa seperti gini? Ya. Lampu juga sudah Lampu rutin? juga udah Oh, seperti oke. ini. Nah, jadi kemarin sebetulnya pas ngambil nih mobil PR-nya nggak terlalu banyak. Cuman sudah emang dandan dikit ya? udah dandan, cuman saya rubah konsep dari GDM. Tadi waktu dapat masih GDM nih. Oke. Saya rubah ke rally look. Oke. Nah, ciri khas rally look lagi tadi kalau bisa diulang tuh lebih ke aplikasi fog lamp kali ya. Mas. Kalau rally look ya paling ya pelek udah jelas ya, Udah pasti utama ya pelek. model pelek rally putih. Sebetulnya nggak harus putih sih, mau gold juga bisa, mau ini cuman kan identiknya putih ya. Itu yang pertama. Kedua fog lamp, lampu tembak yang jelas itu. Dan kalau ngomongin sih tadi kan sekarang kelihatannya ceper ya Mas. Jadi kalau nggak salah memang kesannya tuh rally-nya rally aspal ya. Aspal justru itu. Kalau untuk gravel saya pasang kepet nih sebetulnya nih. Oh, iya, Ini iya. kenapa nggak saya pasang kepet? Karena saya nih larinya ke gravel. Oh, sedangkan mobil-mobil lain Kalau ada yang lain yang tinggi sesuai saya bikin konsep ya. Iya. Duh, ini ganteng banget nih. Ini mungkin salah satu
Amenity paling ganteng nih yang sekarang ada nih. Kayaknya gue boleh nyoba nggak Mas? Boleh. Nanti kita coba ya. Bentar. Tapi gue pengen ngasih tahu sih, di dalam di rumahnya ada ruangan tempat ngadem ya Mas. Tempat ngadem. Tempat ngadem yang unik ya. Yuk kita ke dalam dulu ya. Ya Mas, Ayo, masuk dulu ya. ini dia nih. Adem. Tempat ngademnya Mas Yoyo. Wih, Ngadem-ngadem di sini Mas. siap, seru banget. Ada diecast. Ini foto-foto apa aja Mas? Ini ruangan itu sebelum gue bikin hobby room. Ini ada koleksi mobil-mobil yang pernah gue pakai yang sempat Itu ya sebelah sana ya. sempat terdokumentasi. Terus ini ada mobil-mobil yang udah pernah diliput di majalah, di tabloid, sama sertifikat pernah ngikutin kontes nih, menang-menang. Di sini juga ada plakat-plakatnya. Ya, untuk ini adalah buat sejarah Memorabilia. nanti. Memori. Jadi nostalgia ya. Jadi dari Nostalgia. zaman dulu kayaknya Mas Yoyo emang sering ikutan kontes, kumpul-kumpul komunitas, dan mobil macam-macam. Dan nggak harus Suzuki juga ya Mas? Nah, Macam-macam. apa aja. Apa aja ya? Semua mobil seneng lah gua. Mobil seneng. Ya, semua seneng. Ini ada pelek-pelek. Nah ini emang penggemar pelek juga. Ini yang di koleksi ada sebetulnya. tertentu apa nggak? Enggak juga sih sebetulnya kemarin agak lebih banyak daripada ini. Cuman ada temen datang, ada yang mau, ya ada lebihnya gue lepas juga. Sebetulnya awalnya koleksi ini sebetulnya. Kayak sebetulnya nggak terlalu velg apa aja suka. Yang penting rally lah, temanya rally. Temanya rally. Temanya Oke. rally. Yang sebelah sana NKL, MAP ya? MAP 5, 14, terus ini 14, NK Rally 114, yang ini Kombe Rally. Kombe Rally ya. Tinggal itu aja nih stoknya. Jadi emang temanya rally-nya itu benar-benar udah masuk tuh sama eranya, trennya sekarang. Oke, ntar kita setelah nyobain kita ngadem lagi. Siap. Ini kita cobain ya mobilnya. Sekarang gue mau nyoba sama Mas Yoyo nyobain mobilnya nih Mas. Izin Mas. Siap. Ini dapatnya memang kondisi semulus ini. Sebetulnya ya ini PR lah nih sebetulnya, ini mobil dapatnya udah kondisinya komplit ya, sebetulnya tinggal pernik-perniknya kita tambahin, kita rapi-rapiin aja sedikit-sedikit. Dashboard nggak ada yang pecah nih? Dashboard kebetulan emang nggak ada yang pecah ya, pernik-pernik juga semua masih komplit semuanya. Knalpot kayaknya udah ini gantian. Biar terasa auranya, aura sport ya Mas. Ya. Nah kalau bagian dalam tadi ada kesulitan di mana Mas? Ada interior part tuh susah nggak? Kayak misalnya handle nih Agak susah. Kalau handle nggak banyak ya, cuman kalau yang kayak model ini ya pintu agak susah nih. apanya susah? Ini pernik-pernik yang ininya agak susah. Nah, cuman kalau handle hampir sama Estim juga hampir sama. Panel ya, sama belakang dashboard yang Nah belakang. aslinya kalau Amenity 2 pintu ini masih ini ya, engkol ya? Masih engkol. Bukan Cuman kaca ya? ditambahin punya Estim. Ini diganti punya Steam. Iya, punya Estim. Sama persis blok kan. Oke teman-teman, segitu dulu jalan-jalan saya bersama Mas Yoyo dan Amenity birunya. Kalau teman-teman suka dengan video-video oto jadul, tolong di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa follow akun Instagram kita di Oto Jadul. Terima kasih Mas Yoyo, terima kasih Mas sudah bisa nyobain. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.